Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas kunci jawaban dari pelatihan lesson study di era digital pada pelatihan platform Pintar Kemenak. Baik, langsung saja setelah menyimak materi di kelompok inti, kita akan mengerjakan latihan soal 3.1. Bagaimana lesson study berkembang di Indonesia? B. Dengan implementasi InStep pada tahun 1998. Nomor 2. Bagaimana lesson study dapat membantu guru mengidentifikasi masalah dalam pengajaran mereka? A. Dengan berkolaborasi dengan rekan guru. Nomor 3. Tahapan-tahapan utama dalam lesson study yaitu C. Plan, do, and see. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan lesson study for learning community? C. Pendekatan lesson study dengan komunitas belajar. Nomor 5. Apa yang merupakan tujuan utama lesson study? C. Meningkatkan kerjasama guru. 6. Apa perbedaan utama antara lesson study berbasis MGMP dan lesson study berbasis sekolah LSBS? D. Peserta dan tujuan akhir. Nomor 7. Apa yang menjadi elemen kunci dalam lesson study for learning community? B. Lesson study komunitas belajar refleksi. Nomor 8. Apa yang dilakukan guru model dalam tahap kedua lesson study? A. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disiapkan. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan lesson plan dalam konteks lesson study? D. Rencana pengajaran yang dikembangkan oleh guru. Nomor 10. Apa yang menjadi fokus dalam tahap perencanaan lesson study? C. Merencanakan pembelajaran. Baik, kita cek dulu sebelum klik selesai. Nomor 1B, nomor 2A, 3C, 4C, 5C, 6D, 7B, 8A, 9D, 10C. Baik, selesai ujian. Yakin? Alhamdulillah lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Kita lanjutkan untuk latihan soal di 3.3 tentang penerapan strategi pendekatan model dan media pembelajaran dalam lesson study. Langsung saja kita mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Strategi pembelajaran adalah B. Rencana atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 2. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah model yang menekankan pada kerjasama antara siswa dalam kelompok dalam proses pembelajaran. B. Nomor 3. Model mencari pasangan, make match, adalah model kooperatif yang C. Meminta siswa untuk mencari pasangan dengan kartu yang sama atau saling melengkapi sesuai dengan materi pelajaran. Nomor 4. Model Student Teams Achievement Division atau STAD adalah model kooperatif yang B. Meminta siswa untuk belajar dalam kelompok heterogen dan kemudian mengikuti turnamen individu sesuai dengan materi pelajaran. Oke, hati-hati ya dengan ini. Hampir sama. Nomor 5. Pendekatan pembelajaran kontekstual atau CTL adalah pendekatan yang D. Menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan siswa dalam proses pembelajaran. 6. Media pembelajaran adalah
B. Alat atau bahan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Nomor 7. Pendekatan pembelajaran adalah A. Sudut pandang atau filosofi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran. 8. Hubungan antara strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran adalah B. Strategi bersumber dari pendekatan, metode bersumber dari strategi. Nomor 9. Model pembelajaran adalah D. Gambaran kecil atau miniatur dari suatu konsep besar pembelajaran secara keseluruhan. 10. Model kepala bernomor atau number heads adalah model kooperatif yang C. Meminta siswa untuk diberi nomor dalam kelompoknya dan menjawab pertanyaan guru sesuai dengan nomor yang dipanggil sesuai dengan materi pelajaran. Selesai ujian. Bismillah, yakin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk 3.4. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.4 tentang penyusunan plan dalam lesson study. Oke, selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Pada saat refleksi, objek yang didiskusikan meliputi hal-hal berikut ini, kecuali D. Cara mengajar yang sebaiknya dilakukan oleh guru. Nomor 2. Di dalam lesson study, untuk menemukan dan memecahkan kasus pembelajaran melibatkan guru lain guna Di dalam lesson study, untuk menemukan dan memecahkan kasus pembelajaran melibatkan guru lain guna melihat secara langsung atau observasi proses pembelajaran. Tugas utama observer atau guru pengamat sebenarnya adalah D. Mengamati dan mencatat kasus siswa dalam belajar, merekam lalu menunjukkannya pada sesi refleksi. Nomor 3. Pada saat open class, fokus pengamatan pada C. Siswa. Nomor 4. Yang diutamakan dalam pemilihan materi saat merancang plan adalah B. Materi yang sulit untuk dapat dipecahkan secara bersama. Nomor 5. Posisi observer sebaiknya B. Di mana saja asalkan dapat mengamati interaksi siswa. Nomor 6. Pembelajaran bukan hanya tanggung jawab guru di kelas, melainkan juga tanggung jawab kepada sekolah, orang tua, dan masyarakat, merupakan konsep B. Learning community. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, gambar tersebut menunjukkan tahapan pada lesson study, tahapan plan. A. Nomor 7. Nomor 8. Diskusi antara guru dan pengamat yang dipandu oleh kepala sekolah atau personel yang ditunjuk untuk membahas pembelajaran yang telah dilaksanakan terjadi pada tahap B. Tahapan C. Nomor 9. Urutan langkah yang harus dilakukan pada tahap plan adalah A. Pemilihan materi, identifikasi masalah, pemilihan metode, dan jenis evaluasi. Nomor 10. Yang bukan termasuk poin penting yang harus dianalisa ketika sebuah rencana pembelajaran disusun adalah A. Jumlah siswa dalam rombel memenuhi syarat. Selesai ujian, yakin. Alhamdulillah lolos passing grade 100. Baik, kita lanjutkan materi terakhir 3.5. Kita akan melanjutkan untuk latihan terakhir 3.5, yaitu penyusunan laporan lesson study. Oke, ini hanya satu kali mengerjakan, jadi memang harus teliti dan hati-hati. Soal nomor 1. Lesson study merupakan suatu model pembinaan profesi guru melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun A. Learning community. Nomor 2. Di bawah ini yang termasuk dalam bagian awal dari laporan lesson study adalah bagian awal D.
kata pengantar. 3. Berikut ini yang termasuk manfaat laporan dari penyusunan lesson study adalah, banyak sekali ada yang di materi tadi ya. D. Membantu mengetahui proses dan peningkatan kompetensi guru. Nomor 4. Menguraikan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi sehingga mudah dipahami oleh penerima dalam laporan lesson study terdapat pada C. Bagian isi. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Yang ditanyakan adalah pernyataan di atas yang sesuai dengan tujuan dari lesson study adalah, kita lihat, nomor 1, lesson study dapat diterapkan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi. Betul. Yang kedua, lesson study merupakan model pembelajaran wajib dalam kurikulum merdeka. Kurang tepat. 3. Lesson study dilakukan secara berkolaboratif dan berkelanjutan. Betul. 4. Lesson study sebagai upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ini kurang tepat. Jadi jawaban nomor 1 dan 3 D. Nomor 6. Model yang digunakan dalam lesson study adalah A. Collaborative learning. Nomor 7. Pemaparan argumentasi perlunya penulisan laporan lesson study terdapat pada bagian, ada bagian isi pada bab pendahuluan. D. Nomor 8. Kebutuhan akan inovasi dalam pendidikan terasa begitu kuat dan nyata dalam berbagai aspek dan bidang kajian, baik eksak maupun ilmu-ilmu sosial. Hal yang harus dilakukan guru adalah, kita coba yang C, menjawab dan mengatasi perubahan yang terjadi. 9. Berikut ini yang sesuai dengan definisi laporan adalah, hati-hati semuanya bersama. Yang tepat adalah B. Keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau kegiatan berdasarkan fakta. Jadi yang terakhir ini berdasarkan fakta. 9B. Nomor 10. Lesson study pada hakikatnya adalah merupakan salah satu upaya signifikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru dalam memfasilitasi B. Tindak lanjut hasil pembelajaran. Selesai ujian. Apakah Anda yakin? Alhamdulillah Anda lolos passing grade. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan coba lagi pada pelatihan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.